Salve fratres, te iterum videre Patris allegro veritas liberavit vos. Hari ini saya ingin berbicara kepada Anda semua, you, penonton saya yang terkasih, pendengar, pemirsa, semua tentang satu kebenaran mendasar yang diyakini oleh seluruh umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Yes. Tapi saya ingin mengajak Anda merenungkan yang lebih dalam. Apakah benar Alkitab hanya berkata Yesus saja yang menyelamatkan dan titik? Ataukah Alkitab sebenarnya mengatakan lebih dari itu? Jadi mari kita bersama merenungkan satu tema besar yang akan membantu kita memahami keselamatan bukan hanya sebagai hadiah dari Tuhan, tetapi juga sebagai kerjasama antara Allah, gereja, dan manusia. Kita sebut ini sebagai instrumental causality, ya, penyebab instrumental. Tuhan adalah penyebab utama keselamatan, causa principalis, penyebab utama keselamatan, tetapi dia selalu memilih untuk bekerja melalui alat-alat sekunder, manusia, gereja, sakramen, pewartaan, dan tanggapan pribadi. Nah, mari kita lihat bagian pertama, hanya Yesus yang menyelamatkan. Pertama-tama kita tegaskan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Semua ini kita imani, dan sebagai umat Katolik kita tidak pernah menyangkal kebenaran ini. Amin. Tapi bagaimana Yesus menyelamatkan kita? How? Nah, dari situ kita masuk ke bagian yang kedua. Yesus tidak menyelamatkan sendiri. Yesus adalah satu-satunya penyelamat, tapi Ia tidak pernah menyelamatkan sendirian. Ia menyelamatkan melalui gerejanya, melalui pewartaan, melalui sakramen, dan melalui kita semua yang ambil bagian dalam misi keselamatannya. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Bayangkan itu. Allah punya rekan kerja. Kita semua, para rasul, para pelayan gereja, bahkan seluruh umat menjadi bagian dari pekerjaan Allah di dunia ini. Yang kedua, 2 Korintus bab 5 ayat 20. Kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Kemudian Lukas bab 1 ayat 38. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Tanpa ya dari Maria, Yesus tidak akan datang menjelma dalam dunia. Maria adalah teladan sempurna kerjasama manusia dengan karya keselamatan Allah. Roma bab 10 ayat 14 sampai 15. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Semua ini menunjukkan bahwa keselamatan itu memang berasal dari Kristus saja, tapi disampaikan melalui tubuhnya, yaitu gereja. Dari sini kita beralih ke poin yang ketiga. Anda harus menanggapi keselamatan. Yang ketiga, dan ini penting, Yesus tidak akan menyelamatkan Anda tanpa Anda sendiri bekerja sama. Keselamatan bukanlah proses pasif. Anda harus menyatakan ya kepada Tuhan seperti Maria. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 40. Selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Filipi bab 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Yakobus bab 5 ayat 20, siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Kemudian Yudas bab 22 ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merenggut mereka dari api. Jadi saudara-saudari, hari ini kita belajar 3 kebenaran besar. Yang pertama, Yesus satu-satunya penyelamat. Yang kedua, tapi dia tidak menyelamatkan sendirian. Ia memakai gerejanya dan Anda sendiri. Dan yang ketiga, Anda tidak akan diselamatkan tanpa tanggapan pribadi Anda. Mari kita bersyukur atas keselamatan dari Kristus. Mari kita semakin mencintai gerejanya, dan mari kita semakin aktif menanggapi kasih-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bukan sola fide, tetapi fides formata caritate. Bukan hanya iman, tapi iman yang dibentuk oleh perbuatan belas kasihan.